Sebelumnya, perkenalkan ya Pak, nama saya Marlina dari Mata Tunas 17, ingin mewawancari Bapak mengenai latar belakang Bapak serta kegiatan Bapak sehari-harinya. Apa kabar Pak sebelumnya? Oke, baik. Oke, saya buka masker ya. Oke, terima kasih teman-teman dari tim Mata Tunas 17 ya yang sudah datang ketemu dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Pardin Nahampun SE Par. Saya menjadi Business Development Mata Tunas 17 atau bagian pengembangan Mata Tunas 17. Nah, pekerjaan saya sehari-hari di luar daripada business development di Mata Tunas, saya bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta dan juga menjadi kepala departemen pusat karir untuk SMK Wisata Indonesia. Nah, itu disebut dengan PPKS atau BKK. Nah, saya juga bekerja untuk salah satu perusahaan entertain di Inul Pista Entertain, Inul Pista Karaoke, untuk manajer area Timur 2. Selain itu juga saya masih aktif di Mahardika 3, salah satu perhotelan di Jakarta Timur, menjadi sebagai humasin atau hubungan masyarakat industri. Demikian. Sebelumnya mengenai pekerjaan Bapak nih yang banyak banget nih ya Pak. Itu gimana ya Pak? Bapak dalam memanage waktunya atau memanage gimana sih Bapak nih harus ke sini itu kayak gimana Pak? Oke, ya mengatur waktu tentunya kita yang mengatur ya. Jadwal itu kan sudah ada semua. Nah, bagaimana kita disiplin di dalam waktu itu yang terpenting. Jadi artinya pada saat saya harusnya hari Selasa ada di WI atau jam berapa itu yang harus saya ikuti. Tentu sebelum kita dealing dalam pekerjaan itu sudah ada waktu-waktu yang diminta oleh perusahaan atau timetable atau scheduling yang ada kita ikutin. Masalahnya sekarang banyak orang membuang-buang waktu sehingga menjadi suatu alasan waktunya tidak ada. Sebetulnya lebih banyak kita tidak bekerja di dalam menggunakan waktu kita. Tapi banyak kita di jalan bercerita. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu saya yang mengatur pekerjaan saya, waktu saya, sehingga saya bisa melakukan pekerjaan itu. Sebelumnya Bapak kan dengar-dengar Bapak pernah di Mata Tunas 17 ya. Ya. Nah, bisa sampai sekarang ini itu motivasinya apa Pak? Gitu. Saya senang membangun anak-anak muda. Menjadi suatu motivasi bagi orang-orang, itu sangat suatu pekerjaan yang mulia bagi saya. Artinya, teman-teman dari Mata Tunas mereka butuh suatu motivasi. Jadi, bagaimana mereka tumbuh berkembang dalam suatu organisasi sehingga organisasi itu membangun mereka nantinya. Bagaimana mereka berorganisasi dan tumbuh berkembang di dalam organisasi menjadi suatu pola pikir yang luas. Nah, hal ini membuat saya bergabung di Mata Tunas 17 itu senang membangun orang-orang sehingga melihat orang sukses, melihat orang berhasil itu saya senang. Nah, ini suatu motivasi saya. Yang kedua, senang berhubungan dengan banyak orang. Sehingga dalam membangun satu channel, kita harus ada di dalam organisasi itu. Nah, nantinya kita akan lebih paham organisasi itu dan jalannya organisasi itu. Sehingga ke depan kita bisa membentuk apa menjadi tujuan organisasi. Seperti itu. Nah, Bapak boleh cerita nggak dari dulu, mungkin Bapak kan pernah bilang Bapak dari kampung, Iya. sekarang di ibu kota. Cerita dari awalnya sehingga sampai saat ini tuh prosesnya ada apa aja atau Oke. suka dukanya tuh seperti apa gitu Oke, Bapak. ya saya coba ambil suatu sejarah singkat untuk diri saya ya. Saya memang lahir di suatu kampung terkecil menjadi suatu kecamatan di Sumatera Utara. Namun bapak saya adalah seorang pejuang. Jadi saya sekolah di Sumatera, besar di Sumatera, lalu saya kuliah di Sumatera. Namanya Universitas Sumatera Utara. Nah, saat itu saya juga mengambil mata kuliah untuk bahasa Inggris, diploma. Jadi saya kuliah dua sekaligus. Nah, hal itu terbiasa dibangun dari disiplin orang tua. Nah, saya harus bekerja itu harus jelas. Kuliah itu harus jelas dan manfaatnya harus jelas. Nah, hal-hal itu membuat saya juga terbangun untuk selalu berdisiplin. Kata bapak saya itu, tidak ada orang berhasil tanpa disiplin. Itu. Nah,
Sejak itu saya kuliah lulus dari sana, saya mulai beralih profesi menjadi seorang guide di Dharma Deli Hotel di daerah Sumatera Utara. Karena dulu banyak uang-uang tip ya yang orang sebutkan dengan uang tip. Saya menjadi senang untuk bekerja di salah satu hotel. Nah, dari situ sampai di Jakarta, saya melamar pekerjaan di Jakarta di Pan Pacific. Nah, karena kita anak-anak muda banyak merasa kurang puas suatu jabatan, kurang puas suatu pekerjaan, saya mencoba lagi bekerja di salah satu pindah karena jabatan. Saya pindah ke Le Méridien Bali, Tanah Lot. Nah, namun saya bagian dari kurang beruntung di Bali. Saya tahun 2003 terjadi bom Bali 2, saya akhirnya kembali dari Bali. Saya mulai lagi bekerja di salah satu hotel di Jakarta, di Borobudur Hotel. Nah, habis dari situ saya di sana bekerja juga menangani sebagai trainer. Akhirnya jalan saya ke sekolah adalah karena banyak orang-orang dari sekolahan itu, guru-gurunya ketemu dengan saya. Saya diajak untuk join ke sekolah dan mengajar di sekolah. Jadi pertama sekali saya mengajar adalah di ASMI. Nah, jadi di ASMI saya akhirnya tahun 2010 saya harus lagi kuliah karena saya salah satunya itu dulu mengajar diploma. Tidak boleh lagi S1 mengajar S1. Akhirnya saya kuliah lagi. Saya mengambil program manajemen di STI Rawamangun. Nah, dari situ terus karena saya sudah menjadi naik karir di hotel, akhirnya saya mengambil lagi kuliah di dulu namanya NHI Bandung. Jadi kuliah saya 4 kali, ada juga yang S1, dan terakhir saya kuliah karena juga kebutuhan daripada pekerjaan. Tahun 2004 saya kuliah lagi lulus dari UNJ Jakarta, dulu kami disebut dengan IKIP Jakarta. Sekarang menjadi UNJ Jakarta. Demikian histori saya, pendidikan latar belakang saya masuk ke dalam pekerjaan. Namun setelah berjalannya semua proses itu, saya pun banyak tawaran-tawaran yang menarik di dalam pekerjaan itu. Belum saya selesai, saya digait oleh Mbak Inul Daratista untuk ikut menjadi tim manajemen di PT Pista Pratama. Dan saya dapat tawaran untuk memanage beberapa outlet yang sekarang itu Pista Pratama menjadi pengelola Inul Pista Karaoke. Nah, dari situ merambat lagi ke sekolah-sekolah, mulai dari berkarir jadi guru honorer, menjadi guru tetap, dan saya melihat lagi peluang-peluang. Saya tidak lagi dengan hanya guru tetap aja, karena gajinya juga nggak banyak. Semua kita tahu bahwa gaji guru itu belum memadai. Akhirnya saya coba berpindah-pindah guru dengan mengambil posisi di mana yang kira-kira sekolah yang lebih bonafit dengan apa yang ada sekarang, dan saya menjabat sebagai apa sehingga bisa mendobrak daripada ekonomi rumah tangga. Ada susahnya nggak sih Pak belajar perhotelan ataupun mengajar gitu, mengajar di sekolah-sekolah? Belajar dan mengajar sebetulnya yang paling susah adalah jika kita tidak punya talenta. Menjadi seorang guru harus punya talenta. Karena dengan kita punya talenta, bagaimana suka dengan anak-anak, suka mendidik, suka berbagi dengan ilmu. Ini salah satu pokok-pokok menjadi seorang guru. Jadi menjadi seorang guru itu harus punya talenta. Itu yang utama. Kalau semua pembelajaran dan apa-apa yang kurang itu, jika kita mau belajar, tidak ada yang sulit. Nah Pak, Bapak di mata Tunas, peran Bapak itu seperti apa sih? Atau Bapak yang membuatnya, atau Bapak sebagai anggota atau sebagainya? Boleh diceritain Pak? Oke, ya, sedikit mengenai mata tunas ya. Jadi mata tunas itu kita bentuk dengan beberapa orang. Salah satunya adalah Pak Satria. Biasa disebut dengan Kak Satria di Pramuka. Nah, ada beberapa yang sekarang sudah nggak ada. Namun ada lagi yang disebut dengan Pak Wiji. Bagi adik-adik yang mungkin dulu pernah kuliah sekolah di 37, Pak Wiji adalah salah satu juga pembina pramuka dari 37. Lalu dia menjadi dosen di UNJ. Nah, jadi mata tunas itu kita buat dengan tujuan bagaimana membuat suatu wadah khususnya mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak muda di level ukuran 17 ke atas.
Nah, jadi disebut dengan Mata Tunas 17. Nah, tujuannya adalah menjadi suatu organisasi yang bisa dimanfaatkan dan diorganisir oleh adik-adik yang bergabung di salah satu pramuka. Nah, Mata Tunas ini menjadi suatu supporting agar adik-adik yang mau bergabung di pramuka ikut bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka dalam hal pengorganisasian untuk mengajar di beberapa sekolah. Nah, selain itu juga membantu adik-adik yang ada bergabung di sekre atau Mata Tunas itu sendiri untuk membangun memulai lowongan-lowongan kerja yang ada, menawarkan ke adik-adik untuk Mata Tunas menjadi suatu event organizer yang membuat suatu adik-adik itu bisa lewat Mata Tunas bisa bekerja. Kemana mereka bekerja? Pertama diawali dari part time ke hotel. Kebetulan saya salah satunya adalah di Human Resource Association, menjadi persatuan HRD. Saya membantu. Lalu kebutuhan ini menjadi banyak. Lalu kita bentuk menjadi suatu organisasi. Bagaimana caranya? Harus ada suatu perusahaan. Nah, apa yang kita buat perusahaannya? Nah, kita bentuklah suatu yang disebut dengan Mata Tunas 17 sebagai bahan kita pengajuan ke dalam perusahaan bahwa lewat Mata Tunas suatu organisasi yang menyediakan tenaga kerja terampil dari berbagai bidang. Nah, itu tujuan daripada pembangunan dibuatnya suatu organisasi Mata Tunas. Nah, sampai sekarang berjalan menjadi suatu event organizer yang menjadi suatu kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan LDKS atau kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang juga bisa dimanfaatkan lewat Mata Tunas. Demikian. Menurut Bapak sendiri, organisasi itu penting banget nggak sih Pak bagi khususnya untuk orang mahasiswa gitu, atau untuk pelajar, untuk membuat pengembangan diri kita gitu Pak? Lewat organisasi kita bisa membangun suatu yang disebut dengan channel atau yang disebut dengan suatu wadah di mana kita dalam wadah ini bisa ketemu orang. Nah, lewat itulah Mata Tunas menjadi salah satu tempat atau wadah bagi anak-anak muda sekarang. Ya, jadi penting nggak penting, sebetulnya sangatlah penting kita mengikuti suatu perkumpulan. Karena lewat perkumpulan itu kita bisa membangun suatu komunikasi, suatu informasi yang mungkin dengan kita tidak ikut dalam suatu organisasi itu kita tidak tahu. Perkembangan perusahaan biasanya kalau kita ada suatu perkumpulan atau suatu wadah itu biasanya banyak informasi lewat teman-teman di situ. Demikian. Untuk menutup sesi wawancara kali ini, boleh nggak sih Pak kasih motivasi untuk anak-anak remaja zaman sekarang, terutama untuk saya sendiri? Oke, terima kasih. Saya memberikan suatu motivasi untuk anak-anak muda khususnya zaman sekarang ya. Karena kita melihat pada generasi sekarang itu banyak yang atret mundur. Atret mundur dalam pola berpikir dan bertindak sehingga mereka gagap di dalam melakukan sesuatu hal. Maka pesan saya, kita ini bukan kurangnya ilmu, tapi tindakan ilmu. Lakukan yang terbaik dan tetap bawa di dalam doa. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi suatu harapan anak muda sekarang itu bisa lebih banyak berkarya. Ya, jadi mudah-mudahan bukan hanya seperti kami membuka suatu wadah anak-anak muda, anak-anak yang sudah milenial sekarang. Saya yakin ini banyak bisa berkarya dan banyak bisa melakukan sesuatu hal. Demikian. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk diwawancara. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih semua untuk tim yang mewawancarai saya malam ini. Mudah-mudahan hasil karya kalian ini bisa menjadi suatu pembelajaran dan ke depan menjadi to be professional.